Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Firman Tuhan kepada kita hari ini, Jumat Agung 10 April 2020, ditulis di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kita hari ini, firman-Nya menyampaikan kepada kita bahwa Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Oleh pengorbanannya, kita dianugerahkan pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal. Kita tahu, sejak malam ditangkap di Getsemani, Yesus disiksa dan terus dihina. Mahkamah agama menuduh bahwa Yesus telah menghujat Allah dan telah menimbulkan kekacauan. Maka Yesus dituntut agar dijatuhi hukuman mati. Mulailah Yesus dipukul dan ditampar, diludahi dan dihempaskan. Herodes dan Pilatus, penguasa-penguasa kekaisaran Romawi itu, sepakat menjatuhkan hukuman salib yang adalah hukuman bagi penjahat besar. Sebagaimana orang banyak bersorak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Tak ada yang membela Yesus, dan semua ingin agar dia mati disiksa. Dengan sontak Yesus dicambuk keras, lalu berdarah dan wajahnya memar. Malah mahkota yang terbuat dari duri dipaksa untuk kepalanya. Dan lihatlah, dari kepalanya memancar darah. Semua tubuhnya pun bercucur darah karena luka. Oleh cambuk yang di ujung-ujungnya terdapat benda-benda tajam. Sungguh pilu, sungguh sangat sedih. Yesus mengalami semua itu dan melewati suatu malam yang penuh siksaan, yaitu malam saat Yesus mengingat, memikirkan dan membela kita semua. Tak ada di antara kita yang tahan mengalami siksaan seperti itu, dan tak ada yang mampu tetap diam ketika dihujat. Sungguh agung kasih Yesus Kristus. Dia senantiasa memperlihatkan kasih surgawi kepada para penyiksa-penyiksanya. Dia pun tidak membalas semua kejahatan itu. Dan benarlah nubuatan pada kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 5. Saya ringkaskan demikian, Bapak Ibu. Ia sangat dihina dan penuh kesengsaraan, menderita dan kesakitan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Yesus telah mati untukmu, untuk menanggung dosamu dan dosa kita semua. Maka ketika firman ini disampaikan kepadamu, dan Bapak, Ibu, saudara-saudari sedang berkumpul di rumah masing-masing beribadah, hai bapak-bapak,
Dan ibu-ibu, jadilah imam bagi keluargamu untuk menyampaikan kebenaran kasih Yesus yang agung. Dan hai kamu anak-anak, jadilah penurut-penurut Tuhan yang selalu setia mengikuti. Bagian yang kedua, Bapak Ibu, kita perhatikan dari ayat 45 sampai 47. Bahwa mulai pukul 12 sampai pukul 15 terjadilah kegelapan di seluruh daerah Golgota. Kegelapan adalah menggambarkan duka yang dalam, menggambarkan derita dan masa pahit dan sakit. Bahkan matahari pun mewakili alam berduka dan menjadi redup. Dan Yesus kini tiba pada masa gelap itu, di mana Yesus mengalami derita dan siksaan di jalan salib. Tetapi, apakah Yesus terpuruk dan putus asa? Tidak. Sekalipun masa derita, Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah seruan yang keempat dari 7 seruannya. Dan dia bukan sedang memanggil Nabi Elia seperti yang dikatakan orang-orang saat itu. Teladan ini diajarkan oleh Yesus agar kita pun mau berseru, sekalipun pada masa sulit atau masa yang gelap. Janganlah ada yang patah harapan atau menyangkal Tuhan. Bahkan sekarang kita harus lebih sungguh-sungguh lagi berseru, Allahku, Allahku, jangan tinggalkan kami. Apalagi kita sedang mengalami masa yang mencekam. Kita menghadapi penyebaran virus corona, COVID-19, dengan meluas di seluruh dunia dan menjadi ancaman kehidupan. Memang banyak yang sudah sembuh, tapi juga banyak yang menjadi korban. Berserulah juga dalam kesusahanmu, hai Bapak Ibu Saudara sekalian. Napojot jalan nahaci diroham Johoma Ali Jehovah Urubiau Ali Tuhan Donganiau Ali Yesus Baluau. Inilah seruan kita. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memperhatikan di mana Yesus diberi anggur yang asam. Anggur asam ini menjadi gambaran buah kehidupan manusia yang tidak enak, yang dirusak oleh dosa. Dan di salib itu Yesus sedang menanggung dosa pemberontakan umat manusia. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perikop kita memperhatikan dari ayat 51 sampai 54 bahwa Yesus mempersatukan kita. Di dalam bait Allah di Yerusalem terdapat ruang Maha Kudus, dan yang kedua ruang kudus. Dan di antara dua ruangan ini ada tirai yang memisahkannya. Tidak semua orang dapat memasuki ruang Maha Kudus. Dan saat Yesus disalib, maka tabir
ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu terbelah. Dan kedua ruangan ini disatukan. Hal ini mau menyatakan kepada kita dua hal. Yang pertama, Yesus telah mempersatukan umatnya. Tidak ada lagi pengkelas-kelasan, membeda-bedakan, pemisahan, melihat rupa dan pilih kasih. Karena itu Yesus ingin agar semua umatnya hidup damai, bersatu dan bersahabat kembali. Yang kedua, Allah telah mempersatukan dan memperdamaikan dirinya dengan manusia, surga dan bumi. Sebab sejak jatuhnya manusia ke dalam dosa, manusia menjadi jauh dari Allah. Saat inilah Yesus mewujudkan Immanuel, Tuhan bersama di tengah-tengah kita. Bahkan Yesus pun memastikan, oleh karena salib, maka orang yang telah mati pun akan dibangkitkan kelak, lalu masuk ke kota kudus, dan Tuhan akan menampakkan segala kehidupan kepadanya. Bagian yang kelima dari perikop kita baca dari ayat 55 sampai 56. Ada perempuan yang melihat dari jauh. Pertanyaan, mengapa perempuan-perempuan itu melihat dari jauh? Padahal mereka sudah mengikut Tuhan dari Galilea dan melayani Dia. Apakah mereka tidak mengasihi Yesus? Oh, bukan. Sebab sejak malam mereka sudah melihat di hadapan Pilatus siksaan kepada Yesus itu. Sungguh sangat sadis dan tidak manusiawi, brutal dan barbar. Penyaliban itu pun sangat kejam, sangat memilukan, sehingga mereka tidak mampu menerimanya. Bahkan melihat dari dekat pun mereka tidak sanggup. Karena itulah mereka hanya menangis dan menjerit dari kejauhan saja. Ini menggambarkan kepada kita betapa Yesus mengalami siksaan yang kejam dan derita yang sangat berat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam merayakan Jumat Agung, tentu tidak biasanya kita lakukan di rumah. Sebab biasanya bila Jumat Agung kita beribadah di gereja, kita juga selalu menerima perjamuan kudus. Namun hari ini tidak bisa kita lakukan itu. Tetapi kita akan lakukan pada waktu mendatang, saat situasi kondusif, yaitu saat wabah COVID-19 nanti sudah selesai. Dan marilah bersyukur, sebab pengorbanan Yesus menyelamatkan kita semua. Amin. Salam dari saya, Pendeta Opol MC Hombing, Preses HKI dari 12, Jawa Lampung.